Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk pertemuan yang kedua PKN pada kesempatan ini, Ustadz akan menjelaskan tentang yaitu sikap sila ketiga dan contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya. Untuk pertemuan ketiga nanti yaitu tentang sila keempat dan sila kelima dan pemberian tugas. Untuk hari ini kita hanya menyimak saja yaitu tentang sikap sila ketiga dan contoh-contohnya. Oke anak-anak ya. Oke, sekarang dibuka buku kalian halaman 26. Siapkan buku paketnya halaman 26. Oke, kalau yang masih belum punya buku paket disimak saja ya. Kalau yang ada, yang sudah punya, silakan disiapkan bukunya. Oke anak-anak ya, kita mulai. Yang pertama adalah sikap sila ketiga. Yang pertama adalah bersikap, menjaga, dan menyayangi. Ini adalah bisa juga dilaksanakan di rumah, bisa juga dilaksanakan di sekolah, bisa juga di masyarakat. Ya. Yang pertama, contohnya menyayangi kalau di lingkungan rumah, yaitu menyayangi adik kita. Kalau kita disuruh ayah, suruh bunda untuk menjaga adik kita, kita harus pandai-pandai untuk menyayanginya. Harus pandai-pandai untuk menjaganya. Karena itu adalah tugas kalian kalau punya adik untuk menjaganya. Ya, mungkin ayah bunda mempunyai tugas yang lain, adikmu kamu yang menjaga. Selama itu, selama kamu menjaga adiknya, tolong dijaga dengan baik. Kalau di rumah, bagaimana menjaganya? Artinya kalau di sekolah sekarang, kalau di sekolah itu adalah menjaga bersama dengan teman-teman. Kalau kita bermain bersama teman-teman, kalau ada teman kita yang lebih kecil daripada kita, kita harus pandai untuk menyayangi. Tidak boleh kita untuk menggoda. Ya, baik itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan rumah kita, itu harus sama kita lakukan. Kalau ada anak yang pada kita yang lebih kecil daripada kita, kita harus sayangi. Kalau kepada yang lebih dewasa, berarti kita harus menghormati mereka. Kalau ini saling kita laksanakan dengan baik, maka kehidupan kita di masyarakat, di rumah maupun di sekolah itu sangat harmonis. Selanjutnya yaitu ini bekerja sama membersihkan halaman. Nah, bekerja sama membersihkan halaman. Halaman apa? Bisa halaman rumah kalau di lingkungan rumah. Kalau di sekolah bisa di lingkungan sekolah kita. Ya, lingkungan sekolah kita. Misalnya di kelas kita. Ya, kita harus pandai-pandai menjaga kebersamaan. Ya, kalau kapan kita waktunya piket, kapan kita waktunya bekerja sama, harus kita dilakukan secara bersama-sama. Kalau kita piketnya, misalnya contohnya hari Senin kita harus berangkat lebih pagi, yaitu untuk membersihkan lingkungan kita. Inilah yang dinamakan makna sila ketiga. Yang pertama adalah menyayangi sesama, yang selanjutnya adalah menjaga kebersamaan, yaitu bekerja sama, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Itu ya, itu adalah dinamakan dengan sikap sila ketiga yang berada di halaman 26. Nah, sekarang kita mencoba membahas yaitu contoh-contoh di sila ketiga sikapnya. Apa saja yang pertama? Yang pertama adalah bermain bersama teman kita. Bermain bersama. Ya, bermain bersama.
Bagaimana aturan bermain bersama? Sudah Ustadz jelaskan di pertemuan di semester 1, yaitu tentang bagaimana cara bermain, bagaimana cara kita meminjam permainan sama teman kita. Ya, itu sudah saya jelaskan di semester 1 yang lalu. Selanjutnya adalah bekerja sama tanpa membedakan. Nih, tadi sudah saya jelaskan. Ya, bekerja sama tanpa membedakan, baik itu di kelas, baik itu di rumah, bekerja sama. Kalau di rumah bekerja sama dengan kakak kita, dengan adik kita, bersama-sama untuk membersihkan lingkungan rumah, itulah yang dinamakan kerja sama. Yang selanjutnya adalah ini, membantu teman. Nah, ini membantu teman. Membantu teman di mana? Di sekolah, apabila ada teman kita membutuhkan, misalnya pensilnya putus, kalau kamu membawa 2 pensil, maka pensil itu kamu pinjamkan. Jangan pelit kepada teman kita, ya. Kalau kita punya penghapus, teman membutuhkan penghapus, silahkan dipinjami. Itu adalah kebersamaan di dalam kelas kita. Suatu ketika kita membutuhkan orang lain. Pada suatu ketika kita membutuhkan orang lain, misalnya buku kita ketinggalan di rumah, temanmu membawa buku, maka apa? Kalau kita berbuat baik pada teman, maka kita akan dipinjami oleh teman kita. Tapi ingat anak-anak, kalau kita pelit, kalau kita tidak mau bersama dengan teman, meminjami bersama teman, suatu ketika kita membutuhkan, maka teman kita tidak akan membantu kita. Untuk itu, marilah kita saling berbagi kepada teman kita yang membutuhkan, apapun itu. Baik itu bekal, kalau temanmu nggak bawa bekal, kamu bawa bekal lebih, silakan dibagi sesekemampuan kita. Itulah tugas kita, bahwa sebagai kita itu harus bekerja sama kepada teman. Saya kira itu anak-anak untuk sikap silah ketiga dan contoh-contohnya. Untuk pertemuan terakhir, pertemuan ketiga tentang PKN adalah sila keempat dan sila kelima. Di situ nanti ada tugas, ya. Di situ ada tugas. Saya kira itu anak-anak untuk pertemuan kedua ini mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.